Tapi saya kira nanti itu betul itu di tahap pertama itu yang terjadi untuk kira-kira men-serve Megawati supaya jangan terlalu musim Jokowi lah kira-kira itu kan. Tetapi sebaliknya keputusan Jokowi untuk langsung menghukum Nasdem itu tidak menghitung opini publik tuh. Yes. Karena opini publik justru menganggap ya itu dikerjai sebetulnya Nasdem itu demi menghalangi Anies, dan itu juga satu paket. Jadi kira-kira kalau kita coba bayangkan sekarang, mungkin Pak Surya Paloh antara meringas artinya kesel, atau tertawa kecil karena ini belum masuk dalam permainan gue tuh Jokowi, kira-kira begitu kan. Karena tetap kalau kita lihat taktiknya Surya Paloh, dia memang umpankan supaya Jokowi makin lama makin panas batinnya kan. Dan ternyata berakhir di situ tuh. Jadi saya kira kecerdikan dari Surya Paloh. Ya, tapi itu akan dieksploitasi seolah-olah atau bukan seolah-olah, memang benar itu yang selalu dilakukan oleh istana kan. Jadi semua kontrak yang menyangkut dengan Nasdem pasti akan dibatalkan. Tapi kita mau uji apakah Surya Paloh dalam 1-2 jam ini mau ngomong apa enggak tuh. Saya kira dia akan ngomong, dan hitungan saya dia akan naikin lagi tone-nya. Oke, ini proses hukum, silahkan dalam basa-basi dia akan proses hukum, tetapi politik akan jalan. Kami tetap konsisten untuk mencalonkan Anies Baswedan. Jadi kalau kalimat semacam itu muncul, nah politik Indonesia selama mungkin 2 bulan ini sorotannya ke Nasdem terus. Nah, sorotan itu justru menimbulkan simpati publik. Jadi kamera publik akan tersorot ke Surya Paloh, dan itu Surya Paloh pasti senang kameranya, karena itu kesempatan Surya Paloh buat kampanye sebetulnya kan. Ini jebakannya begitu tuh. Sementara Pak Jokowi tetap nggak punya lagi kapasitas untuk mengatakan ini demi hukum. Enggak, orang udah tahu Pak Jokowi itu demi politik. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Yang paling diuntungkan tentu adalah mereka yang masih menganggap bahwa setelah Nasdem dihukum maka politik akan berubah. Tapi kelihatannya nggak akan berubah. Jadi tetap relawan Anies akan diuntungkan dengan isu ini. Nah, tinggal Anies mau manfaatkan ini atau tunggu permainan politik yang lebih formal. Bagi saya sebetulnya Anies memanfaatkan aja. Memang dia adalah target, karena itu dia mungkin akan bikin pidato lah. Oke, saya sebetulnya menyesal karena gara-gara saya Partai Nasdem itu dikerjain. Pas-pas begitu itu penting untuk menghimpun energi relawan. Sebab kalau enggak nanti relawan juga menganggap Anies nggak bakal jadi nih. Jadi berjalan aja tuh. Saya kira itu. Ini bukan pikiran, ini keinginan saya. Itu hitungannya ini kalkulasi psikologi pemimpin atau psikologi Surya Paloh sendiri itu. Surya Paloh itu kalau kita baca rekornya dari zaman Orde Baru dekat dengan Cendana, tapi tiba-tiba koronanya itu berbalik menyerang Soeharto. Demikian juga di awal reformasi itu. Akhirnya Metro TV betul-betul jadi tempat oposisi menyerang Cendana. Jadi Surya Paloh akan ingat prestasi dia itu yang bisa dia ulangi itu, yaitu beroposisi di ujung kekuasaan kan. Teman-teman sekalian, para relawan dan simpatisan Mas Anies Rashid Baswedan dimanapun berada, saat ini kami dari sekretariat sedang melaksanakan kegiatan halal bihalal bersama warga, ya, halal bihalal warga bersama Mas Anies. Ya. Alhamdulillah acara ini diikuti sekitar 4.000 lebih ya titik di seluruh wilayah Indonesia, juga ada beberapa wilayah atau lokasi dari luar negeri ya, dari 37 provinsi, dan total peserta yang ikut dalam acara ini sekitar 250-an warga ya, 250-an ribu warga di seluruh Indonesia yang terkumpul di titik-titik atau lokasi-lokasi yang basisnya di desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi starting awal bahwa relawan Mas Anies bisa kerja bareng. Dari acara ini sebetulnya adalah bagaimana warga masyarakat menyambut keriaan dari pemilihan presiden 2024. Halal bihalal hanya sebuah tajuk, tapi gerakannya yang datang dari hati dan kesadaran rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan harus diapresiasi. Bukan sekedar halal bihalal, bukan sekedar
Anies Baswedan yang hadir berpidato, tapi ini adalah tentang kesadaran akan kebutuhan untuk berubah menjadi Indonesia yang lebih baik. Maka gerakan perubahan seperti ini harusnya bisa didukung, ditularkan, dan juga dikerjakan oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Kami tunggu kehadiran Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda, saudara Anda dalam bersatu padu mendukung arah gerakan perubahan. PAB siap kerja keras menangkan Anies. Dikutip dari Gatra.com Jakarta, Ketua Umum Ketum Persatuan Anak Bangsa PAB, Bela Anies, Zeki Alatas mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pihaknya akan terus melakukan deklarasi PAB di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Jakarta dahulu, nanti PAB Bela Anies akan ada di semua wilayah Indonesia. Katanya dikonfirmasi pada Selasa 28 Maret. Ia menjelaskan deklarasi PAB Bela Anies di Jakarta telah dihelat pada bulan ini dan berupaya untuk deklarasi di berbagai wilayah lainnya di tanah air untuk menghantarkan Anies sebagai pemenang Pilpres. Sukarelawan PAB Bela Anies ini dimanapun mereka berada, kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Pak Anies sebagai Presiden 2024-2029, ujarnya. Dalam deklarasi tersebut, lanjut Zeki, para sukarelawan PAB Bela Anies harus mempunyai loyalitas dan militan untuk memenangkan Anies dan membesarkan PAB melalui cara-cara bermartabat, bersama-sama bersatu padu tanpa adanya diskriminasi untuk menjalin dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan penuh rasa sukarela, katanya. Senada dengan Zeki, Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Fuad Basha menyampaikan PAB memperjuangkan Anies sebagai presiden periode 2024-2029 melalui cara-cara yang baik dan elegan, bukan dengan memfitnah dan menjatuhkan. Kita harus memperjuangkan Anies Baswedan menjadi presiden dengan cara yang sportif, jantan, dan benar, katanya. Fuad Basha pun mengingatkan seluruh sukarelawan PAB Bela Anies jangan sampai ada yang berusaha menjatuhkan lawan dengan memfitnah atau keji, bukan karakter kita. Kita harapkan 2024 mendapat presiden yang mengayomi, tandasnya. Ketua Umum Ketum Persatuan Anak Bangsa PAB Bela Anies, Zeki Alatas mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pihaknya akan terus melakukan deklarasi PAB di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Jakarta dahulu, nanti PAB Bela Anies akan ada di semua wilayah Indonesia. Katanya dikonfirmasi pada Selasa 28 Maret. Ia menjelaskan deklarasi PAB Bela Anies di Jakarta telah dihelat pada bulan ini dan berupaya untuk deklarasi di berbagai wilayah lainnya di tanah air untuk menghantarkan Anies sebagai pemenang Pilpres. Sukarelawan PAB Bela Anies ini dimanapun mereka berada, kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Pak Anies sebagai Presiden 2024-2029, ujarnya.